Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Hanya Kau Yesus, Kau yang terindah bagiku. Oh Yesus, jiwaku pun memuliakan
Terlihatlah bintang terang di timur bersinar cemerlang menerangi muka bumi sepanjang malam dan siang hari. Noel, 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 telah lahir Raja Israel. Noel, 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 telah lahir Raja Shalom, salam damai dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua, walau dimanapun kita berada, baik yang masih di kampung, dalam perjalanan, ataupun yang sudah kembali ke KK. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Natal sekali lagi dan selamat tahun baru yang akan menjelang tiba. Kita teruskan kebaktian kita dalam salam. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Doa untuk kesucian kita bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari kita siarkan berita baik lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung
Terima kasih Yesus, Engkaulah yang terindah di dalam hidup kami. Engkaulah Juru Selamat kami Tuhan. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu Juru Selamatku telah lahir di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwa kami memuliakan nama-Mu. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Kau yang terindah bagiku. Kau yang terindah bagiku. Haleluya. Oh, kami memuliakan. Doa untuk hari ini, minggu pertama selepas Christmas.
Kita bersama. Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kami dengan sangat indah menurut gambar-Mu sendiri dan lebih indah lagi telah memulihkan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kurniakanlah supaya sebagaimana Dia telah datang untuk menjadi sama dengan manusia, kami akan memiliki hidup bersama Dia yang hidup dan memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus, satu Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat 11. Di bawah tajuk orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah Dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, terima kasih karena hari ini kami memperingati tentang Engkau yang telah turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Bahkan Engkau menjadi penebus, pembebas buat kami yang berdosa agar dapat diselamatkan. Bapa di surga, kami berdoa sempena Natal dan Christmas ini. Kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang memegang hidup kami, biar Engkau yang menuntun hidup kami, biar Engkau yang memimpin kehidupan kami pada saat ini Bapa. Oleh itu Tuhan kami merendahkan hati di hadapan-Mu, mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada hamba-Mu dan juga kepada jemaat-Mu, agar kami akan sama-sama belajar, akan sama-sama diberkati daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji dan termulialah nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom. Salam damai kepada semua saudara-saudari dalam Kristus. Selamat hari Natal, Merry Christmas, Sentan Kuaila. Oke, itu Cinanya lah, itu saya baru belajar semalam. Gara-gara itu saya mengingat santan, kenal lebih kurang sama. Sentan Kuaila. Oke, seperti yang sedikit ajar tadi memang kita sudah dapat bersalam lah. Oke, tapi lihatlah kiri kanan Anda
Dan bagilah mereka, apa tadi itu yang kamu belajar itu high five. Oke, high five, saya panggil tadi itu high five Bluetooth. Pep, dari jauh saja. Oke, coba tengok kiri kanan, lihat kepada kiri kanan kamu, bagi dia begini, Merry Christmas. Oke, Merry Christmas, Merry Christmas. High five Bluetooth sajalah. Oke. Haleluya. Jadi saya berada di sini pada awal tahun yang tahun ini, dan saya berada semula di sini ujung tahun ini. Jadi hampir 1 tahun dah berjumpa dengan kamu semua, dan memang Christmas pada kali ini sangat berbeza, sangat unik dan sangat istimewa daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Semoga Christmas ini membawa lebih sukacita, damai dan kasih kepada kita semua. Walau bagaimanapun kita terus meneruskan khotbah tentang karakter Natal, suatu topik khotbah yang menceritakan tentang mereka yang terlibat semasa kelahiran Yesus Kristus. Kita sudah melihat tentang para malaikat, kita sudah melihat tentang Yusuf, kita sudah melihat tentang mendengar tentang Maria, Raja Herodes, para gembala, dan minggu ini kita ingin melihat khotbah atau mendengar daripada orang Majus. Oke, orang Majus. Sangat kontra sekali karena minggu lalu kita belajar tentang para gembala yang dipandang hina, terpandang hina dan tidak berpendidikan. Tetapi minggu ini kita belajar tentang orang Majus. Oke. Jadi minggu lalu status yang rendah. Oh, sekarang ini status yang tinggi, yang terpandang. Nah, saudara-saudari, siapakah orang Majus? Siapakah mereka? Slide yang seterusnya. Istilah Majus dalam bahasa Indonesia jika diterjemahkan sebagai magos dalam bahasa Yunani. Kitab Inggris menerjemahkan magos pula dengan wise man ataupun orang-orang yang bijaksana. Orang-orang Majus adalah mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang falsafah. Bidang mereka lebih kepada astronomi atau ahli kaji bintang. Ilmu tentang pengetahuan alam. Jadi selain daripada orang yang bijaksana, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang terpelajar. Adalah orang-orang yang dikenali sebagai para ilmuwan. Singkatnya, mereka adalah golongan keagamaan yang cerdas dan intelektual. Pada masa itu, orang Majus mempunyai kedudukan yang cukup tinggi dan sangat tinggi. Mereka biasanya bertindak sebagai penasihat bagi para raja dan memberikan saranan-saranan dalam peperangan. Oke, itu sedikit sebanyak latar belakang tentang siapakah orang Majus. Supaya kita dapat mengerti pada cerita-cerita yang seterusnya. Nah, dari mana mereka berasal? Dari mana orang Majus ini berasal? Alkitab menjelaskan atau Alkitab menyatakan dalam pembacaan tadi juga bahwa orang Majus itu datang dari timur. Negeri manakah yang dimaksudkan dengan timur? Kemungkinan besar yang dimaksudkan adalah negeri Persia. Alkitab tidak mencatatkan secara jelas siapa nama mereka dan jumlah orang secara terperinci yang datang pada masa itu berada di palungan. Tapi kemungkinan besar boleh jadi lebih dari 3 orang. Itu suatu rombongan. Karena perjalanan itu sangat jauh dan membawa barang-barang yang berharga. Jika kita membaca Alkitab dari Injil Matius pasal 2 ayat yang 2, di sana tertulis bahwa orang Majus datang dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami sekarang datang untuk menyembah dia. Oke? Dan dari situ kita dapat tahu mereka itu berada dari mana dan harus pergi ke Yerusalem. Bayangkan saudara-saudari, mereka harus menempuh perjalanan yang sangat-sangat jauh. Ratusan kilometer dengan pelbagai risiko.
wilayah timur yang disebutkan pada masa itu jaraknya sangat jauh dari Yerusalem dan harus mengarungi padang gurun. Memanglah Alkitab tidak menyebut cabaran mereka secara terperinci semasa perjalanan di dalam Alkitab. Namun jika kita pikirkan secara teliti, perjalanan padang gurun bukanlah sesuatu yang mudah. Mungkin beberapa minggu, mengambil masa beberapa minggu, mungkin mengambil masa beberapa bulan di dalam perjalanan. Lain lagi cuaca yang panas pada siang hari dan cuaca yang sejuk pada malam hari. Lain lagi ribut pasir. Mungkin juga serangan daripada binatang buas dan perompak. Namun apa yang kita dapat melihat daripada hati orang Majus ialah ini semua tidak menghalang perjalanan mereka untuk mencari dan berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Sama pada hari ini tidak menghalang kita untuk dapat berkumpul bersama, merayakan tentang Yesus, merayakan tentang Yesus yang adalah penyelamat kita. Juga kita masing-masing punya dugaan, cobaan, cabaran, apalagi cabaran pandemik sekarang. Tetapi itu tidak menghalang kita untuk dapat bersekutu pada hari ini. Nah, namun saya ingin membawa pemerhatian kita. Saya ingin membawa kita melihat 3 jenis hadiah dari orang Majus ini. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ada banyak hadiah sebenarnya. Mengapa bagi emas, mengapa bagi kemenyan, dan mengapa bagi mur? Orang Majus boleh bagi yang lain. Selain daripada ini. Baby saja Pak, bayi saja Pak. Buat apa mau bagi sesuatu yang begitu berharga dan mahal? Oleh itu kita ingin melihat sekali lagi di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Oke, Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk saudara. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Maksudnya kepada Yesus pada masa itu yang berada di palungan. Yaitu apa? Firman Allah katakan emas, kemenyan, dan mur. Kita lihat satu persatu persembahan ini. Yang pertama ialah emas. Apa maksud di sebalik pemberian orang Majus ini? Emas. Emas biasanya digunakan untuk melapisi suatu barang hiasan. Karena sifat emas yang mudah ditempa dan mudah untuk dibentuk. Maka emas dijadikan sebagai hiasan. Emas adalah satu-satunya logam yang ketika dipanaskan dengan api yang kuat sekalipun tidak pernah akan kehilangan sifat, tidak pernah akan kehilangan berat, tidak pernah akan kehilangan warna dan bahagian-bahagian lainnya. Tapi emas ini dipersembahkan kepada Yesus, bayi Yesus pada masa itu. Emas yang dipersembahkan kepada Yesus secara simbolik atau secara simbolisnya melambangkan kedudukan raja. Perkara ini, pemberian ini, petikan ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah raja. Pada zaman Yesus ada kebiasaan di mana tidak seorang pun dapat datang kepada raja kalau tidak membawa persembahan. Jadi emas adalah pemberian yang sangat layak, yang sepatutnya kepada seorang raja. Jadi kalau orang Majus datang kepada Yesus dengan membawa emas, dan kita dapat tangkap maksudnya sekarang, kalau orang Majus datang kepada Yesus dengan membawa emas, maksudnya apa? Mereka tahu dan mereka mengerti. Dan ini menyatakan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Dan dilahirkan untuk menjadi raja.
Orang Majus, orang yang bijak, pandai. Bukan senang-senang mau bagi emas. Dan bukan senang-senang untuk menyatakan seseorang itu raja. Tapi mereka mengerti, mereka tahu bahwa bayi yang dilahirkan ini adalah seorang raja. Sebab itu mereka cari. Sepatutnya yang cari orang Yahudi yang berada di dalam, yang berada bersama-sama, tapi tidak cari. Ini yang dari jauh yang datang cari. Yang ratusan kilometer yang datang cari Tuhan. Apa aplikasinya bagi saya dan bagi saudara? Kalau kita ingin menjadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita, maka kita perlu meletakkan seluruh kehidupan kita di hadapannya. Kita perlu takluk di bawah kehendak dan kuasa Yesus. Jadikan Yesus yang terutama di dalam kehidupan kita semua. Ini aplikasi pelajaran, teladan, contoh yang kita dapat belajar bersama. Yang kedua, selain daripada emas, mereka memberikan kemenyan. Apa pula maksud daripada kemenyan? Kemenyan dipakai dalam upacara kebaktian. Kemenyan itu dipakai dalam upacara ibadah di Bait Allah pada masa dahulu. Oke, jadi seorang imam akan membakar kemenyan dan memimpin upacara sembahyang dan harus melengkapi seluruh ruang ibadah dengan kemenyan. Dan bau itu akan naik, harumnya itu akan naik. Oke, jadi itulah daripada kemenyan, itulah sifatnya, itulah dia punya keperluan, yaitu di rumah ibadah, di rumah sembahyang, di Bait Allah pada masa tersebut. Seperti sifatnya kemenyan yang berbau harum dan wangi. Oke, imam harus membawa jemaah, dia harus memimpin jemaah di Bait Allah pada masa itu untuk merasakan kemuliaan dan kebesaran Allah. Itu daripada simboliknya kemenyan itu dipasang di upacara sepanjang Bait Allah. Saudara-saudari, seperti yang kita nampak, kemenyan adalah melambangkan pemberian kepada seorang imam. Yesus adalah imam agung kita. Dia adalah imam agung yang membawa ataupun yang membuka jalan bagi saya, bagi kita semua, supaya dapat sampai kepada Tuhan, supaya dapat sampai kepada Bapa. Alkitab menyatakan di dalam Roma 3:23, 6:23 bahwa kita semua berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan katakan sebab upah dosa ialah maut. Oleh sebab itu kemenyan ini melambangkan pemberian kepada seorang imam. Yesus adalah imam yang membawa kita menjadi jambatan kepada kita melalui kematiannya supaya kita dapat sampai kepada Bapa. Yang dulunya terpisah, tetapi melalui kematian Yesus Kristus kita yang terpisah dapat sampai kepada Bapa. Bukankah waktu Yesus disalibkan dan mati mengembuskan nafasnya yang terakhir, tirai Bait Allah terbelah dua. Bahkan kita dapat masuk, dapat sampai kepada Bapa melalui kematian Yesus Kristus. Jadi itulah arti di sebalik kemenyan, pemberian kepada seorang imam. Yesus adalah imam agung di dalam kehidupan kita. Dialah yang membawa kita, membawa doa-doa kita untuk sampai kepada Bapa di surga. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara-saudari, dalam Kristus adalah mur. Dalam banyak-banyak hadiah ini adalah yang paling unik sekali. Oke? Sebelum itu mur adalah sejenis aroma ataupun wangian yang berasal dari pohon kayu ataupun pepohonan dan rasanya pahit. Mur digunakan untuk perubatan, mengurapi orang yang sakit, dan keutamaannya ialah untuk mengawet tubuh orang yang telah mati.
ataupun yang sudah meninggal. Pemberian ini selalu diberikan kepada orang yang telah meninggal, yang sudah mati. Nah, jika dilihat persembahan ini mana sesuai? Jika dilihat yang lain oke lah, emas, kemenyan oke lah, tapi mur. Kalau pada masa itu macam tidak begitu sesuai diberikan kepada Yesus. Bayi baru lahir kau bagi mur yang untuk orang mau mati sudah. Macam mana? Tapi kita lihat Yohanes 19 ayat 39 ada di situ. Oke, kamu boleh buka Alkitab, kamu boleh lihat di screen. Yohanes 19:39 menuliskan, saya baca di sini. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Setelah Yesus mati, dia membawa campuran minyak mur dengan gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Wah, mur melambangkan suatu pemberian kepada Yesus yang akan mati sebagai penyelamat. Mur rasanya pahit, melambangkan cawan pahit yang harus diminum oleh Yesus. Cawan pahit itu apa? Penderitaan yang dia alami supaya dapat menebus kita daripada dosa, supaya dapat menebus manusia daripada dosa, lalu memulihkan semula hubungan kita dengan Allah melalui kematiannya. Itulah mur. Jadi orang Majus, pemberiannya ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang signifikan. Apa yang dapat kita belajar dari orang Majus dalam respon, dalam sambutan Natal ini? Ini sebagai yang terakhir, sebagai kesimpulan dan sebagai penutup. Saya mengajak kita untuk membaca sekali lagi di dalam Matius pasal 2 ayat 11e saja. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Respon. Ada banyak-banyak respon sebenarnya. Tetapi maka masuklah mereka siapa? Orang Majus ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibu Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Wah, orang Majus menyembah. Orang yang terpelajar, terpandang, penasihat kepada raja boleh sujud menyembah. Bukan senang-senang mau buat begini tahu. Menyembah dia. Tapi mereka menyembah Yesus. Kalau saya orang Majus berpikir 2 kali. Karena kalau raja harus lahir di istana, tapi ini di palungan. Takkan saya menyembah di palungan, tempat yang kotor. Orang Majus tidak pikir demikian. Yang saya tahu ada raja yang baru dilahirkan. Dan saya sudah datang dari jauh. Hanya untuk datang kepada memberikan persembahan dan menyembah dia. Lihat, menyembah dia lebih dahulu, baru beri itu persembahan. Jadi ini respon. Jadi ini sambutan kita sempena Natal ini. Bagaimana dengan kita? Persembahan terbaik apakah yang kita berikan kepada Tuhan? Bukan saja musim Adventus, bukan saja musim Christmas, bukan saja musim Natal, tapi musim-musim yang seterusnya. Apakah yang kita berikan, apakah persembahan terbaik yang kita berikan kepada Tuhan? Dan kita cakap, inilah penyembahan yang aku mau bagi sama kau Tuhan pada hari ini. Pada hari ini kamu datang ke gereja pada sembahyang. Inilah Tuhan yang aku mau bagi sama kau. Inilah Tuhan yang aku mau bagi sama kau sebagai suatu tindakan penyembahan. Aku datang ke gereja, aku daftar nama aku. Walaupun aku tahu risikonya. Walaupun tahu dengan keadaannya. Tapi aku datang. Dan apakah persembahan kita? Mungkin kita tidak bawa mur, kemenyan. Mungkin emas adalah juga. Oke. Tapi mur, kemenyan tiada.
kita boleh membagi masa kita, tenaga kita, pelayanan kita, karunia kita, talenta kita melayani Tuhan. Ini yang kita belajar bersama-sama daripada orang Majus. Semoga firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku, Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwa kami memuliakan nama-Mu. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Kau yang terindah bagiku. Kau yang terindah bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami memuliakan. Pengakuan iman rasuli kita bersama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit, dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat.
Mari kita berdoa bersama untuk negara kita Malaysia. Kita mau berdoa agar isu vaksin COVID-19 dapat diselesaikan segera, supaya vaksin ini akan sampai kepada golongan yang sangat memerlukan terlebih dahulu di negara kita. Kita juga mau berdoa agar Malaysia terus berada dalam jagaan dan pimpinan Tuhan, khususnya pada tahun yang akan datang, agar ekonomi dan infrastruktur negara kita akan dapat terus dipulihkan. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami mau terus naikkan ucapan syukur kami, karena 2020 akan berlalu dalam beberapa hari lagi. Sepanjang tahun ini Tuhan, banyak yang kami lalui, dan kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk penjagaan-Mu, lebih-lebih lagi di dalam negara kami menghadapi situasi COVID-19 yang masih lagi berterusan, dan juga ketika negeri kami menghadapi situasi politik yang bergolak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk campur tangan-Mu. Terima kasih karena Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah membiarkan hamba-hamba-Mu di dalam keadaan ketakutan ketika menghadapi COVID-19. Terima kasih karena melalui situasi ini Tuhan, kami dikuatkan dan kami diingatkan akan kasih karunia-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk isu vaksin yang sekarang ini sedang di dalam di mana vaksin COVID-19 menjadi satu isu yang besar bagi negara kami. Tapi Tuhan, kami mau terus Engkau campur tangan supaya isu ini akan dapat diselesaikan. Dan biarlah Tuhan Yesus, vaksin ini akan dapat diagihkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan, lebih-lebih kepada mereka yang menjadi barisan hadapan kami Tuhan, agar mereka akan diberikan keutamaan. Juga bagi mereka yang tidak berkemampuan, warga tua dan anak-anak kecil, biarlah mereka juga Tuhan Yesus akan terlebih dahulu diutamakan untuk mendapat vaksin ini. Dan biarlah Tuhan Yesus tidak ada isu yang akan digunakan untuk pemberian vaksin ini di negara kami. Tetapi biarlah pemerintah akan lebih adil, lebih memandang akan golongan yang terjejas, yang mudah dijangkiti, agar mereka akan diutamakan untuk pemberian vaksin ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk negara kami khusus pada tahun hadapan 2021. Kami tahu Tuhan Yesus akan lebih banyak cabaran yang akan kami hadapi. Tetapi tidak ada kegentaran kami di dalam Engkau Tuhan, karena kami tahu rancangan Engkau bukan rancangan kami, dan rancangan Engkau adalah yang terbaik untuk negara kami. Dan kami serahkan segala sesuatu yang akan berlaku di dalam tahun 2021 ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi di negara kami. Biarlah ekonomi kami diteguhkan. Biarlah infrastruktur kami akan dipulihkan. Supaya negara kami Tuhan Yesus akan dapat terus maju dan akan dapat terus bangkit. Bukan hanya di dalam hal-hal untuk kemajuan, tetapi juga di dalam hal-hal kerohanian, terutama bagi umat Engkau Tuhan Yesus, untuk tetap berdiri teguh, menjadi pendoa bagi negara kami dan bagi pemimpin kami Tuhan, supaya campur tangan Engkau terjadi di dalam negara kami. Kami mengimani itu Tuhan Yesus, karena kami percaya rancangan Engkau bukanlah rancangan yang sia-sia. Rancangan Engkau adalah sesuatu yang
sangat bernilai bagi kami, umat-umat Engkau di Malaysia khususnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami GEKB. Kami mau bersyukur untuk pelayanan sepanjang tahun 2020. Walaupun kita tidak dapat beribadah di gereja, tetapi kami masih dapat meneruskan kebaktian secara atas talian. Dan kami berdoa agar tahun hadapan kami akan dapat beribadah di gereja dan meneruskan pelayanan seperti sedia kala. Tuhan akan memberikan visi baru kepada gereja melalui hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan gereja kami untuk sepanjang tahun 2020. Walaupun di dalam keadaan yang tidak mengizinkan kami melakukan aktiviti-aktiviti gereja, tetapi Tuhan itu tidak membatas akan pergerakan pelayanan di dalam gereja GEKB, di mana semua pelayanan tetap dapat dijalankan, di mana semua aktiviti kami walaupun terbatas dari perjumpaan fisikal, tetapi kami masih dapat melakukannya melalui atas talian, di mana kebaktian juga kami masih dapat diberkati dengan kebaktian online. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang Engkau berikan di dalam pelayanan GEKB sepanjang tahun ini Tuhan Yesus. Kami mau kiranya di dalam masa yang akan datang, kami akan dapat kembali beribadah bersama-sama dan meneruskan pelayanan kami seperti sedia kala. Biarlah Tuhan Engkau yang berkuasa memberikan visi yang lebih jelas, memberikan kami kesempatan untuk melakukan misi kami melalui gereja dan melalui hamba-Nya Reverend Paul, juga Reverend Billy, di bawah pimpinan Archbishop kami, agar gereja GEKB akan terus dapat melakukan pelayanan di masa akan datang. Terima kasih Yesus, kami mau terus berdoa untuk diri kami sendiri. Kami mau berdoa agar Natal tahun ini memberi damai dan sukacita kepada kami, walaupun dirayakan secara norma yang baru. Lebih unik, berbeza, tetapi tetap istimewa. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan sepanjang tahun ini. Kami juga berdoa untuk tahun hadapan, kiranya kemurahan Tuhan terus memelihara kehidupan keluarga dan pekerjaan kami. Sekali lagi Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami secara pribadi kepada Engkau, karena penyertaan Engkau Tuhan Yesus, karena penjagaan Engkau. Dan biarlah di dalam kami merayakan Natal, dimanapun kami berada merayakannya Tuhan, sukacita Natal-Mu dan arti Natal yang kami sambut, biarlah benar-benar kami dapat rasakan di dalam hati kami. Malah Tuhan Yesus, ia akan lebih berarti karena ini pertama kali perayaan seumpama ini kami rayakan di dalam norma baru. Tetapi kami belajar untuk lebih tenang di dalam hadirat Engkau, untuk dapat benar-benar belajar akan arti Christmas tanpa ada aktiviti yang seringkali mengganggu kami untuk menilai arti sebenar Christmas. Tapi ini Tuhan Yesus, kami percaya
ada sesuatu yang ingin Engkau katakan, sesuatu yang ingin Engkau mau kami pelajari mengenai situasi Christmas tahun ini Tuhan, di mana kami datang kepada Engkau dengan segenap hati kami untuk melihat hadiah terbesar di dalam kehidupan kami adalah kelahiran Engkau. Hadiah terbesar di dalam kehidupan manusia adalah bila Engkau turun menjadi juru selamat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami di dalam tahun-tahun yang akan datang, khusus tahun 2021 yang akan datang ini Tuhan. Supaya segala sesuatu yang kami lakukan biarlah berkenan bagi Engkau, dan biarlah Tuhan Engkau campur tangan untuk menyatakan kehendak-Mu. Karena kami mau melakukan kehendak Engkau untuk tahun baru ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus Kristus yang lahir menjadi juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini melalui nama anak-Mu, nama Engkau Yesus, Tuhan dan juru selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berilah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal, serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Kita bersama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk berlayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sila berdiri sekarang. Kerana kita telah dipertamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan berandalan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Shalom Jemaat JKB. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Kiranya Hari Natal pada tahun ini membawa lebih sukacita, damai dan penuh kasih. Kita masuk dalam beberapa hal pengumuman gereja. Kebaktian atas talian. Kebaktian kita akan diteruskan secara atas talian. Sebarang informasi terkini
akan diumum kemudian. Ibadah kesyukuran pada 31 hari bulan Desember jam 9 hingga 10 malam kita ada kebaktian secara langsung di perkarangan gereja Kristus Likas. JKB diberi peluang untuk melayani pujian dan penyembahan pada masa tersebut. Cuti umum pejabat JKB pada 26 hari bulan hingga 30 hari bulan Desember, pejabat gereja akan ditutup. Jika ada sebarang urusan, sila berbuat demikian selepas cuti pejabat. Masa persembahan. Sekarang adalah masa untuk memberi persembahan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat 17e, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Pengumuman gereja sampai di sini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, berkilah dengan damai sejahtera dan layani Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mukjizat bagi manusia. Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah semuanya. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat
bekerja dalam